Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian, terkhusus untuk para siswa kelas 11 MIPA 2 yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yang dilaksanakan secara daring ya untuk sementara. Uh, untuk kegiatan pembelajaran yang sekarang, kita sudah memasuki kegiatan pembelajaran yang kedua. Yang temanya adalah kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Setelah kegiatan pembelajaran sebelumnya adalah persamaan lingkaran. Jadi mohon para siswa selama kegiatan pembelajaran daring ini senantiasa menjaga kesehatan dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Jangan dulu banyak keluyuran keluar rumah, dan apabila ada kepentingan untuk keluar rumah silakan pakai masker, dan setelah kembali silakan untuk mencuci tangan dengan air mengalir dan memakai sabun. Bila perlu lengkapi juga dengan hand sanitizer, betul. Langsung saja, tujuan pembelajaran kita itu ini ya, sudah tertera. Setelah kegiatan pembelajaran kedua ini, diharapkan kalian dapat menentukan kedudukan suatu titik dan garis terhadap lingkaran, serta menganalisis secara analitik kedudukan suatu titik dan garis terhadap lingkaran. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Dan ini tentunya semua konten modul ini akan disampaikan, sehingga nanti ketika sudah pembelajarnya PTMT 50% minggu depan insya Allah, kalau dapat izin, kita langsung ke kegiatan pembelajaran yang ketiganya. Oke. Uraian materinya, pertama ada kedudukan titik terhadap lingkaran. Oke, ini ada ilustrasinya ya. Jika titik P X1, Y1 itu sembarang, dan L adalah lingkaran dengan jari-jarinya R, maka ada 3 kemungkinan posisi titik P terhadap lingkaran L itu, yaitu P bisa terletak pada lingkaran, P bisa terletak di dalam lingkaran, dan juga P bisa terletak di luar lingkaran. Kita perhatikan ilustrasi ini ya. Ada sebuah lingkaran yang pusatnya titik P ya, tapi P di sini bukan lain cerita dan P yang ini hanya pemisalan saja ya. P di sini koordinatnya A kecil, B kecil. Kemudian ada lingkaran ini memiliki jari-jari sepanjang R di sini ya, R kecil. Ada 3 buah titik, yaitu titik B, titik C, sama titik D. Titik B dia koordinatnya XB, YB. Titik C koordinatnya XC, YC, dan titik D koordinatnya XD, YD situ. Ini adalah kedudukan titik terhadap lingkaran. Selanjutnya, nah ini kan perhatikan, bukan perotakan ya. Jadi harus disimpan di memori jangka panjang kita, di hati kita ya. Diperhatikan ilustrasi di atas. Titik B terletak di dalam lingkaran ya. Ini di dalam lingkaran. Titik C itu pada lingkaran, tepat ya pada lingkaran, dan titik D itu berada jauh ya di luar lingkaran. Kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran dapat kita tentukan dengan cara membandingkan jarak titik tersebut ke pusat lingkaran dengan panjang jari-jari lingkaran, itu ya pembandingnya. Di sini disajikan jarak titik P terhadap titik B ya. Oke. Saya perkecil dulu mungkin. Nah, seperti ini biar kelihatan. Jarak titik P terhadap titik B kita namakan adalah jarak PB, itu lebih kecil dari R ya. Terlihat kan di sini. R saja itu dari sini ke sini kan, sementara dari P ke B itu
lebih kecil dari R. Sehingga ini ya persamaannya, nah ini adalah bentuk baku ya, persama lingkarannya ya. Ini bentuk bakunya ya. Jadi XB minus A dipangkatkan 2 tambah YB dikurangi B dipangkatkan 2 itu lebih kecil dari kuadrat jari-jari atau dari R kuadrat ya. Sehingga titik B itu berada di dalam lingkaran. Jadi dibandingkan dengan kuadrat jari-jarinya ya. Kalau kuadrat dari selisih selisih ordinat dengan kuadrat dari selisih kuadrat selisih absisnya dengan kuadrat selisih ordinatnya dijumlahkan dan hasilnya lebih kecil daripada kuadrat jari-jari atau daripada R kuadrat, itu titik tersebut berada di dalam lingkaran. Jadi kalau ininya kurang dari R kuadrat, maka titik tersebut ada di dalam lingkaran. Kemudian titik C ya. Jarak titik P ke titik C itu sama dengan R, sama dengan jari-jari ya. Maaf ini ada gangguan. Oke, kita lanjutkan. Jarak titik C ke titik B itu sama aja dengan titik P ke sini kan. Itu ya. Karena apa? Titik C itu terletak pada lingkarannya ya. Sehingga jarak titik C ke titik P itu sama dengan jari-jarinya ya. Jadi selisih ordinat kedua titik dikuadratkan, kemudian selisih absis ya, kalau itu absis, kalau ya ordinat ya. Selisih atau jarak absis kuadrat dari jarak absis ditambah dengan jarak ordinat dikuadratkan, itu kalau ternyata sama dengan jari-jari kuadrat, maka titik tersebut terletak pada lingkaran. Lain cerita lagi dengan titik D ini ya. Jarak titik P ke titik D itu namanya titik PD ya. Dia lebih besar dari jari-jarinya ya. Karena terlihat aja jari-jari aja kan sampai sini. Ini ada lebihnya ke sini. Berarti jarak P ke D itu lebih besar dari jarak P ke sini. Lebih besar daripada jari-jari kuadratnya. Sehingga selisih atau jarak absis kuadrat ditambah jarak ordinat kuadrat itu lebih besar dari jari-jari kuadrat, maka titik tersebut ada di luar lingkaran. Ya, itu ya bisa dipahami para siswa ya, mudah-mudahan. Dengan menguraikan persamaan di atas dalam bentuk persamaan umum, nah kalau ini persamaan baku ya, persamaan baku lingkaran. Itu kemarin di kegiatan pembelajaran 1 sudah kita pelajari bahwa persamaan lingkaran itu ada persamaan baku dan persamaan umum. Nah, kalau persamaan umum adalah ini. Jadi sebenarnya adalah bentuk penjabaran dari persamaan baku, persamaan umum itu. Namun di sini ada sedikit keliru ya. Ini seharusnya bukan R kuadrat ini, tapi 0 ya. Karena kalau persamaan umum itu biasanya sama dengan 0. Ujungnya itu sama dengan 0 akhirnya ya. Ini keliru ya. Kalau di sini ya, kalau ini lebih kecil dari 0, ini ya jangan abaikan R kuadrat di sini ya, karena mungkin sang editor itu lupa ya, tidak sempat teredit yang ininya ya, copy paste gitu ya, copy paste, tapi ini tidak teredit gitu. Seharusnya ini lebih kecil dari 0 ya, sedikit keliru ini. Nggak salah sih, cuman keliru ya. Seharusnya ini kurang dari 0, maka titik tersebut ada di dalam lingkaran. Beda dengan ini, kalau ini mah bentuk baku mah kurang dari R kuadrat kalau dalam lingkaran T. Kalau bentuk umum itu kurang dari 0, itu ada di dalam lingkaran. Kemudian untuk titik C dan itu seharusnya ini adalah sama dengan 0 ya, bukan sama dengan R kuadrat. Ini harus dirubah sama dengan 0. Maka kalau sama dengan 0, dia itu ada pada lingkaran. Dan kalau lebih dari 0 ya, itu di luar lingkaran. Jadi bedanya kalau dengan persamaan bentuk
baku itu dibandingkan dengan R kuadrat, dengan jari-jari kuadrat. Tapi kalau dengan persamaan umum dibandingkannya dengan 0. Apakah lebih kecil dari 0? Kalau lebih kecil dari 0, ia itu ada di dalam lingkaran titik tersebut. Kalau sama dengan 0 itu tepat pada lingkaran, dan kalau lebih besar dari 0 itu di luar lingkaran. Itu ya para siswa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, ada contoh soal ini. Meskipun sudah pernah waktu itu ya, waktu Zoom itu cuman kehabisan waktu barangkali, atau mungkin terkendala jaringan sehingga langsung putus sendiri gitu ya, dan waktunya memang sudah tidak mencukupi kemarin itu. Contoh 1, tentukan kedudukan titik A yang koordinatnya negatif 3,5, titik B koordinatnya 7,6, dan titik C koordinatnya 1, negatif 2 terhadap lingkaran ini. Langsung jawab saja. Di sini kedudukan titik A, B, dan C itu terhadap lingkaran ini dapat ditentukan dengan cara mensubstitusikan titik A, B, dan C ke ruas kiri persamaan lingkaran ini. Jadi X-nya ganti dengan ordinat titik A, Y-nya ganti dengan, maaf ya, absis dan ordinat saya lupa lagi. X-nya ganti dengan X yang di titik A yaitu min 3, sementara Y-nya ganti dengan Y pada titik A itu 5, sehingga didapatkan ini X A kuadrat tambah Y A kuadrat itu sama dengan negatif 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita dapatkan negatif 3 kuadrat itu 9 dan 5 kuadrat itu 25, sehingga kalau dijumlahkan ini kita punya 34. 34 itu kan sama aja dengan ini ya, R kuadrat. Nah, oke. 34 sama dengan R kuadrat. Jadi dengan demikian, karena hasil substitusinya itu sama dengan R kuadrat, maka titik A itu terletak pada lingkaran. Oke. Selanjutnya titik B ya. Tadi titik A, ya sekarang titik B ini 7,6. Berarti XB-nya 7, YB-nya 6. XB kuadrat tambah YB kuadrat berarti 7 kuadrat tambah 6 kuadrat. 7 kuadrat kita dapat 49, 6 kuadrat kita dapat 36. Jumlahkan hasilnya 85. Sementara R kuadrat aja 34. Jadi ini hasilnya lebih besar dari R kuadrat. Karena lebih besar dari R kuadrat, maka titik B itu terletak di luar lingkaran ini. Oke. Lanjut ke titik C para siswa. Titik C itu X-nya 1 dan Y-nya negatif 2. Ya, kita substitusikan aja. Berarti 1 kuadrat tambah negatif 2 kuadrat. X kuadratnya 1 kuadrat, Y kuadratnya negatif 2 kuadrat. 1 kuadrat kita dapatkan 1, negatif 2 kuadrat kita punya 4. Nih. Jumlahkan hasilnya 5. Hasilnya 5, sedangkan R kuadrat 34. Jadi kesimpulannya hasilnya adalah lebih kecil dari R kuadrat, lebih kecil dari 34. Dengan demikian tadi ya, kalau kurang dari R kuadrat, titik C itu terletak di dalam lingkaran. Ya, benar-benar bisa dipahami ya para siswa. Contoh berikutnya di sini, tentukan kedudukan titik A 4,6, B 6,2 dan C 1,1 terhadap lingkaran ini ya. Langsung jawab saja. Seperti tadi sama ya, substitusi titik A, B, dan C ke ruas kiri persamaan ini ya. Kemudian bandingkan dengan R kuadratnya yaitu 25. Oke. Pada titik A 4,6 berarti X-nya 4 dan Y-nya 6. Ya langsung aja. 4 kurangi 3 dikuadratkan, tambah 6 tambah 2 kuadratkan. Ini kan 1 ya. 1 kuadrat 1. 6 tambah 2 kan 8, dikuadratkan jadi 64, jumlahkan di 65. Sedangkan R kuadratnya ini ya, 25 dan ini ketemunya 65 dan lebih besar dari R kuadrat. Maka titik A itu terletak di luar lingkaran. Oke, selanjutnya para siswa titik B ya. Koordinatnya 6,2
berarti X nya 6, Y nya 2. Langsung dituliskan ke persamaan ini ya. Kita dapatkan 6 kurangi 3 itu 3 dikuadratkan 9, 2 tambah 2 itu 4 dikuadratkan, kita punya 16 dijumlahkan 25, ternyata sama dengan R. Karena sama dengan R, maka titik B itu terletak pada lingkaran. Satu lagi, titik C koordinatnya 1,1, berarti sama seperti tadi ya, X-nya 1, Y-nya 1 ya. Substitusikan 1 kurangi 3 negatif 2 dikuadratkan 4, 1 tambah 2 3 dikuadratkan 9 tambah 4 13, itu lebih kecil dari R kuadrat, lebih kecil dari 25. Makanya titik C itu terletak di dalam lingkaran ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada lagi contoh. Nah, kalau tadi ya kedua contoh di atas itu persamaan lingkarannya masih bentuk ya, ini juga kan bisa disebut bentuk umum, bisa ya disebut bentuk baku juga bisa gitu ya, karena ini lingkaran ini pusatnya di titik 0 ya. Lingkaran yang ini pusatnya di titik 0, jadi pusat di titik 0 itu bisa disebut persamaan umum, bentuk umum, bisa juga disebut persamaan baku ya, gitu. Kalau ini jelas ya bentuknya bentuk baku ya, karena seperti ini. Contoh berikutnya, nah ini baru persamaan lingkarannya bentuk umum ya, karena ini ditandainya sama dengan 0. Oh, yang ini maaf ya, meskipun ini tadi ya, ini masih bentuknya bentuk baku ya, karena sama dengannya bukan sama dengan 0, kecuali kalau X kuadrat tambah Y kuadrat minus 34 sama dengan 0, baru itu adalah bentuk persamaan yang umum. Kalau ini bentuk baku ya, karena tidak sama dengan 0 tapi sama dengan 34 kuadrat jari-jarinya. Oke, tadi ya. Nah, ini bentuk umum seperti ini. Tentukan kedudukan titik P 2,1, Q 6,6 dan R 7,2 terhadap lingkaran ini. Sama seperti tadi substitusikan ya. P 2,1 dia X-nya 2 dan Y-nya 1. Langsung aja masukkan. X kuadratnya 2 kuadrat, Y kuadratnya 1 kuadrat dikurangi 4X berarti 4 kali 2 dikurangi 6Y berarti 6 kali 1 dikurangi 12. 2 kuadrat 4 tambah 1 kuadrat 1 jadi 5 mungkin ya. Ini min 4 kali 2 min 8 jadi min 3 nanti ya. Min 6 kali 1 min 6 dan min 12 tetap. Jadi kalau dijumlahkan ini 3 kurangi 8 min 5 min 6 min 11 min 11 dikurangi 12 jadi min 21. Ini lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil dari 0 maka titik P itu terletak di dalam lingkaran. Jadi kalau kurang dari 0 berarti di dalam. Titik Q 6,6, X-nya berarti 6, Y-nya 6. Langsung aja masukkan, kita dapatkan hasilnya itu 0 ya. 36 kali 36 72 kali 24 itu. Oke, sehingga hasilnya sama dengan 0 ya. Karena hasilnya sama dengan 0 maka titik Q itu terletak pada lingkaran. Oke. Titik R 7,2 ya, X-nya 7, nya 2. Kita dapatkan hasilnya 1 yang lebih besar dari 0, maka titik R itu terletak di luar lingkar. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dan contoh soal tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ada juga yang menyebutkan kuasa titik terhadap lingkaran. Selanjutnya ada kedudukan garis terhadap lingkaran, atau boleh dikatakan kuasa garis terhadap lingkaran. Jika suatu garis, dan garisnya itu garis, dimana juga garis itu bentuknya lurus ya, tidak ada garis bengkok. Kalau garis bengkok itu kurva nih, lengkungan. Jika garis ini sembarang dan L adalah lingkaran dengan jari-jari R, maka ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran tersebut. Lingkaran L ini sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Ada garis yang memotong lingkaran pada ada garis yang memotong lingkaran pada 2 titik, nah seperti ini, titik pertama dan titik kedua yang dipotong. Ada garis lurus yang menyinggung lingkaran, artinya memotong di satu titik itu menyinggung ya. Jadi kalau tersinggung artinya terpotong di satu titik gitu. Kemudian ada garis yang tidak memotong maupun menyinggung.
artinya dia tidak memiliki titik potong terhadap lingkaran. Nah, di sini ada langkah-langkah menentukan kedudukan garis ini terhadap lingkaran L. Pertama, substitusi Y dari persamaan garis. Substitusi Y dari persamaan garis ke persamaan lingkaran. Kemudian susun persamaan kuadrat sekutu dalam variabel X. Ya, bentuknya persamaan kuadrat. Ya. Lalu hitung nilai diskriminan. Nah, rumusnya ini. Diskriminan mungkin ini sudah pernah para siswa pelajari waktu di kelas 9 dulu ya, tentang persamaan dan fungsi kuadrat gitu ya, ada diskriminan. Jadi kalau bentuk persamaan kuadratnya ini ya, ax kuadrat tambah bx tambah c sama 0 dengan a-nya tidak boleh sama dengan 0, maka ada istilah diskriminan. Yang besarnya itu b kuadrat atau koefisien x kuadrat dikurangi 4 kali a kali c atau 4 kali koefisien x kuadrat dikali konstantanya itu. Dan periksa tanda diskriminan D. Dan kriteria jika D-nya lebih dari 0, maka garis akan memotong lingkaran pada dua titik. Ya. Terus kalau D-nya diskriminannya sama dengan 0, maka garis akan menyinggung lingkaran atau dia memotong di satu titik. Terdapat satu titik potong. Dan kalau diskriminannya kurang dari 0, maka garis tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Itu ya kriterianya. Nah, ini kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, jadi kedudukan garis terhadap lingkaran itu ditentukan oleh nilai diskriminan persamaan kuadrat sekutunya. Artinya apa ya? Kan persamaan lingkaran itu ada diawali x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi y kuadratnya itu kita substitusi ya dengan persamaan garisnya. Kalau persamaan garisnya belum bentuk eksplisit ya, masih x tambah y gitu. Jadi eksplisitkan ya. Jadi bentuknya y sama dengan mx tambah a misalnya. Nanti substitusikan ya, mengganti nilai y pada persamaan lingkarannya. Nanti akan didapati sebuah persamaan kuadrat. Nah, kemudian tentukan diskriminannya. Kalau diskriminannya positif atau lebih dari 0, maka akan memotong lingkaran pada dua titik. Kalau tepat sama dengan 0, maka akan menyinggung lingkaran. Dan kalau D-nya kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran gitu, maupun tidak menyinggung. Contohnya ini. Tentukan kedudukan garis ini terhadap lingkaran ini. Tentu saja ini lingkarannya bentuk umum ya. Ini juga persamaannya bentuk umum ya, atau bentuk secara implisit ini. Kalau eksplisitnya ini seperti jadi ini ya. Biasanya y sama dengan itu adalah bentuk eksplisit dari persamaan garis lurus. Ini masih implisit, kita eksplisitkan jadi y sama dengan gitu. Y sama dengan didapat ini negatif y tambah 2. Nah, substitusikan aja bentuk eksplisit ini ke persamaan lingkaran tadi dengan mensubstitusi ini y. Masing-masing y diganti dengan ini ya. Sehingga x kuadrat tambah, nah ini y kuadratnya di negatif x tambah 2. Sehingga min 4 x tambah 2 kali dalam kurung ini dikurangi 20 itu sama dengan 0 kan gitu. Lalu ya kita dapatkan ini kan kalau sudah dikeluarkan jadi x kuadrat min 4x plus 4 ya, tambah x kuadrat lagi ya. Kemudian yang ini kalikan aja 2 kali negatif x ya, negatif 2x, kemudian 2 kali 2 4 ya. Jadi yang belakang aja negatif 4 ya. Jadi 2 jadi 4x ya kesininya ya. Ini tipe ya, keliru, tidak apa-apa, yang penting hasilnya benar gitu. Kita dapatkan ini x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Kita peroleh koefisien x kuadratnya adalah 1, kemudian koefisien b-nya, koefisien x-nya adalah negatif 5 dan konstantanya negatif 6 seperti ini. Kita bikin ini rumus diskriminan. B-nya negatif 5 dikuadratkan, kita peroleh 25 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 6 itu adalah negatif 24. Jadi 25 dikurangi negatif 24 sama aja dengan 25 tambah 24 ya. Kita peroleh berapa? 49.
Dan 49 ternyata lebih besar dari 0. Oke, 49 ternyata lebih besar dari 0 para siswa. Karena D-nya lebih besar dari 0, maka garis ini memotong lingkaran pada 2 titik. Tuh ya, contoh. Terus untuk kalau misalnya kita ingin tahu titik potongnya di mana saja pada 2 titik terhadap lingkaran itu, lanjutkan aja untuk menentukan titik potong terhadap antara garis dan lingkaran, kita bisa memfaktorkan persamaan kuadrat sekutu yang tadi. Yang x kuadrat min 5x min 6 sama 0 kita faktorkan sehingga x plus 1 kali x min 6 sama 0. Inilah nanti kapan-kapan ya boleh berkonsultasi dengan Bapak. Ini gimana cara menentukan akar-akar ya, akar-akar di sebuah persamaan kuadrat. Kalau misalnya waktu kelas 9 sudah dipelajari, sekarang lupa ya, mungkin karena hanya disimpan di memori jangka pendek ya gitu, sehingga sekarang lupa ya lah. Boleh temuin Bapak lah gitu kalau waktunya, kalau Bapak lagi santai gitu ya. Ini dapatkan x-nya negatif 1 atau x-nya 6 ya. Kemudian substitusi x yang negatif 1 dan x 6 ke persamaan garis y ini ya. Untuk x sama dengan negatif 1 diperoleh y-nya 3 ya. Sehingga titik potongnya negatif 1,3 ini ya. Dan untuk x-nya 6 diperoleh ini negatif 4. Sehingga titik potong yang keduanya adalah 6 dan negatif 4. Jadi terbukti ya memotong di 2 titik, itu negatif 1,3 dan 6, negatif 4. Satu contoh bukan, mungkin masih ada contoh yang lain gitu ya. Contoh 5 aja gitu. Tentukan kedudukan garis ini terhadap lingkaran ini ya. Kita jawab saja. Garis ini itu kan bentuknya bentuk umum ya, implisit. Kita eksplisitkan bentuk baku ya. Jadi y sama dengan ini ya. Lalu substitusikan aja ini ke persamaan lingkaran sehingga didapatkan, nah ini prosesnya, sebuah persamaan kuadrat seperti ini ya. Koefisien x kuadratnya 1 atau a-nya 1, koefisien x-nya atau b-nya 4, dan konstantanya atau c-nya 4 gitu. Oke, selanjutnya. Nah, dari persamaan kuadrat sekutu tadi ya, kita peroleh diskriminan itu ini 0. Diskriminannya sama dengan 0. Kita baca D sama dengan 0. Karena D sama dengan 0, maka garis ini memotong lingkaran di satu titik, atau dikatakan garis ini menyinggung lingkaran. Jadi lingkaran ini tersinggung oleh garis ini. Ya, titik singgungnya dapat diperoleh dari penyelesaian persamaan kuadrat sekutu. Jadi Oke, ini kan bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi cari aja dulu nilai x-nya dari sini. Ini kan bentuk kuadrat sempurna, menjadi x plus 2 dipangkat ke 2 sama 0. Berarti x-nya jelas negatif 2 ya. Artinya karena kalau ini dikuadratkan hasilnya 0, berarti kemungkinan ini adalah 0 ya. Sebab apa? 0 dikuadratkan pasti 0. Berarti x plus 2 sama dengan 0. Kalau x plus 2 sama dengan 0, berarti x-nya yang memenuhi adalah negatif 2. Selanjutnya x negatif 2 ini substitusikan ke persamaan garis yang ini aja lah, gak apa-apa yang eksplisitnya ya. Sehingga didapatkan y-nya negatif. Sehingga titik singgung garis dan lingkarannya adalah negatif 2, negatif 4 gitu ya. Contoh 6 itu kan masih banyak ya, contoh 6, contoh 7 kan. Oke, kita bahas saja. Tentukan kedudukan garis ini terhadap lingkaran ini. Garisnya kita eksplisitkan diperoleh ini y sama dengan 4 min x, substitusikan ke persamaan ini, persamaan lingkaran ini, sehingga diperoleh persamaan kuadrat sekutunya ini. A-nya 2, B-nya negatif 8, C-nya 13. Lanjut ke diskriminan, dan diperoleh hasilnya negatif 40, dan negatif 40 itu kan lebih kecil dari 0 gitu kan ya. Karena diskriminannya lebih kecil dari 0, berarti garis ini tidak memiliki titik potong dengan lingkaran. Artinya garis ini berada jauh di luar lingkaran gitu. Contoh 7. Nah, ini udah agak kompleks ya contoh 7 itu. Cari nilai M agar garis ini
menyinggung lingkaran ini. Nah, kalau menyinggung kan tadi ya memotong di satu titik. Lalu substitusikan aja udah. Ya, karena ini udah bentuknya bentuk eksplisit, udah gamblang gitu. Jadi langsung aja ganti ya ini dengan ini. Jadi diperolehlah ini persamaan kuadratnya itu. Jadi apa koefisiennya tidak berupa angka murni gitu ya, tapi berbentuk ekspresi lain. Jadi A-nya atau koefisien X kuadratnya 1 plus M kuadrat, koefisien X-nya atau B-nya ada 6M, dan konstantanya itu 0 karena ini tidak ada ditambah berapa kan ya, berarti udah ya, itu konstantanya 0. Dari persamaan kuadrat sekutu di atas diperoleh nilai diskriminannya sama dengan ini harus sama dengan 0. Kenapa? Tadi kan menyinggung, kalau menyinggung kan diskriminannya 0, berarti ini harus 0. Artinya apa? 6M dikuadratkan min 4 kali 1 plus M kuadrat kali 0 sama dengan 0. Ini kan hasilnya 36M dikurangi 0 ya sama dengan 36M. Oke. Lanjutannya ke sini ya. D sama dengan 0 berarti 36M kuadrat sama 0. Berarti 36 kali berapa yang hasilnya? Pasti 0. 0 kuadrat pasti 0. Jadi M-nya 0 gitu ya. Jadi garis Y menyinggung lingkaran ini jika nilai M-nya 0 atau persamaan garisnya Y sama dengan 3 ya. Karena M-nya 0, 0 kali X ya 0 ditambah 3 ya 3, Y sama dengan 3. Kan ini yang cari nilai M-nya aja, berarti udah nilai M-nya 0 gitu. Sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 3. Nah, ini rangkuman dari kegiatan pembelajaran 2 kita tentang kedudukan titik P terhadap lingkaran ini. Ini bentuknya adalah bentuk baku ya, karena masih sama dengan R kuadrat, tapi pusatnya di titik asal. Titik asal itu titik pangkal, titik O 0,0, titik asal kita sebut ya. Kalau P-nya terletak pada lingkaran, maka ini sama dengan R kuadrat ya. Saya disimak aja, kalau di luar lingkaran lebih besar dari R kuadrat. Oke. Pada lingkaran itu sama dengan R kuadrat. Kalau di luar lingkaran itu lebih besar dari R kuadrat. Kalau di dalam lingkaran itu lebih kecil dari R kuadrat. Gitu. Dan kedudukan titik P terhadap lingkaran ini. Nah, kalau ini kan udah bentuk baku lingkaran ya, atau bentuk eksplisit gitu. Titik P terletak pada lingkaran jika ya sama dengan R kuadrat, tapi ini bedanya kalau ini titik pusatnya di titik asal, kalau ini bukan di titik asal, di titik yang koordinatnya A, B gitu ya. Kalau yang ini. Tapi sama aja aksinya, di luar lingkaran lebih besar dari R kuadrat, kalau di dalam lingkaran itu lebih kecil dari R kuadrat. Kemudian kedudukan titik P terhadap lingkaran ini yang bentuknya bentuk implisit ya, bentuk umum ya. Dia terletak pada lingkaran jika ini sama dengan 0. Di luar lingkaran jika lebih besar dari 0, dan di dalam lingkaran kalau dia lebih kecil dari 0 gitu aja. Dan kedudukan garis terhadap lingkaran ditentukan oleh nilai X diskriminan persamaan kuadrat sekutu antara garis dan lingkaran. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka dia garis akan memotong lingkaran di 2 titik. Kalau sama dengan 0, maka akan menyinggung lingkaran atau memotong di 1 titik potong ya. Kalau kurang dari 0, maka garis dia tidak akan memotong lingkaran gitu. Ya, mudah-mudahan para siswa bisa memahaminya. Lanjut, di sini ada latihan soal. Ada berapa ya ini? Oke, ada 8 variasi hidangan otak untuk Anda ya. Variasi hidangan otak untuk Anda. Silakan para siswa cicipi dan nikmati dengan senikmat-nikmatnya. Tentu saja ini bukan hidangan pengisi perut ya, tapi pengisi otak ya. Bukan untuk memperkaya perut, tapi untuk memperkaya otak Anda gitu.
ini hidangan otak bukan hidangan perut ya. Jadi silakan eh, semampunya aja para siswa untuk mengerjakan atau menyantap ke-8 menu hidangan otak ini. Silakan nikmati dengan senikmat-nikmatnya ya. Kalau misalnya mampu semuanya dikerjakan ya silakan gitu ya. Tapi kalau tidak mampu semuanya ya tidak usah maksakan. Tapi kalau nggak ngerjakan teuing mah tuh ya kabeh-bina oke. Jadi silakan ini ya minimal satu soal lu dikerjakan ya. Minimal satu soal dikerjakan. Terserah yang mana aja gitu. Minimal, wajibnya minimal satu soal, maksimal semuanya. Gitu ya. Kalau tidak mengerjakan berarti Anda tidak belum ada motivasi untuk belajar gitu saat ini gitu. Oke ya, ini ya ke-8 ini silakan Anda coba gitu ya. Dikopek-kopek aja di buku catatan Anda dulu gitu. Jadi kalau udah yakin jawabannya ya itu mah mangga, bukan mangga lagi ya, tapi wajib dikerjakan atau dialihkan ke buku atau bukan buku ya, ke kertas folio saja ya, kerjakan di kertas folio gitu ya. Dan dikumpulkan di meja Bapak nanti kalau sudah PTM terbatas PTM terbatas 50%, silakan kumpulkan aja di meja ya. Wajibnya satu ya. Ya pokoknya wajib mengerjakan minimal satu soal gitu ya. Kalau suruhnya kalau semuanya terjawab ya bagus berarti ya. Itu sudah bisa menguasai tujuan pembelajaran itu sudah tercapai untuk saat ini gitu. Oke para siswa, itu saja kiranya yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatian para siswa dan mohon maaf atas kekurangan dari Bapak. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.